Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasi Sutisnawinati dengan nomor induk mahasiswa 12020600078. Di sini saya sebagai presenter yang ketiga melanjutkan dari Wildi akan menjelaskan mengenai guru sebagai jabatan profesional. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan dapat terpenuhi. Mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi suatu proses mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru. Itulah sebabnya guru adalah pekerjaan profesional yang membutuhkan kemampuan khusus hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Keguruan, Koper tahun 1990. Adapun tugas guru sebagai profesi, yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Yang kedua, membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai, dan sikap. Yang ketiga, menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas. Kemudian yang keempat, menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari. Yang kelima, membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlakukan oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain dan mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlakul karimah. Selanjutnya yaitu untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien, dan efektif, guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguasai ilmu pendidikan termasuk konsep, teori, dan proses. Yang kedua, menguasai teaching learning strategis. Yang ketiga, menguasai developmental psikologi anak, psikologi kognitif, dan menguasai teori belajar. Keempat, menguasai bidang studi tertentu yang relevan dengan tugasnya sebagai guru pada jenjang persekolahan tertentu. 5. Memahami strategi environment yang berpengaruh terhadap proses pendidikan peserta didik. Kemudian yang keenam, memahami ICT dan menguasainya untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Kemudian memahami dan menguasai pendidikan nilai, memahami peran dan pengaruh aspek sosial, kultural, dan ekonomi terhadap proses pendidikan. Selanjutnya, memahami proses dan dampak globalisasi serta implikasinya terhadap proses pendidikan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu memahami administrasi pendidikan terutama tentang management of learning dan menguasai konsep dan prinsip pengembangan kurikulum. Kemudian selanjutnya yaitu sosok guru yang menjalankan tugas dan karirnya secara profesional adalah seorang guru yang menjadi pendidik sekaligus menjadi pembimbing. Secara konkret dapat dipahami bahwa dalam proses pendidikan kegiatan mendidik, mengajar, dan membimbing sebagai yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Guru tersebut mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajar tetap dipentingkan, dapat menguasai materi pelajaran, berpikir sistematis, menguasai teknik mengajar, dapat memantau hasil evaluasi peserta didiknya, terutama dalam mengolah dan melaksanakan interaksi belajar mengajar. Untuk meningkatkan kualitas guru, beberapa hal yang harus dimiliki oleh guru yaitu kemampuan kreativitas guru dalam menjalankan tugas, khususnya dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, guru sebagai jabatan dituntut memiliki 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi personal, yang kedua yaitu kompetensi sosial, dan yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Baik, yang pertama yaitu
Kompetensi personal. Kompetensi personal yaitu kecakapan pribadi dalam mengadakan komunikasi antarpersonal yang bersifat psikologis terhadap siswa-siswa dan teman sejawatnya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi sosial baik dengan siswa, dengan sesama teman guru, kepala sekolah, maupun dengan masyarakat luas. Kemampuan memberikan layanan sebaik-baiknya berarti ia dapat mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai kebendaan atau material. Juga termasuk ke dalam kemampuan untuk diri dengan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan melaksanakan tugas dan mengenai batas-batas kemampuannya, serta kesiapan dan kemampuan menemukan sumber yang dapat membantu mengatasi keterbatasan pelaksanaan tugas tersebut. Dengan perkataan lain, di samping itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, guru yang profesional juga memahami alasan-alasan serta memperkirakan dampak jangka panjang tindakan yang diambilnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru sebagai jabatan profesional adalah pendidik formal yang mempunyai pekerjaan untuk menghasilkan sumber kehidupan sebagai hasil dari proses akademik serta memiliki standar mutu dan kode etik tertentu dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya yaitu guru profesional di masa pandemi. Pelaksanaan pembelajaran daring memiliki tantangan ataupun kendala baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknis implementasi. Sebagai rekomendasi ke depan, dibutuhkan kemitraan publik dan keterlibatan banyak pihak secara berkelanjutan. Kompetensi dan keterampilan guru harus terus diperkaya, didukung oleh kebijakan sekolah yang mendorong guru terus belajar. Pihak terkait juga perlu mengevaluasi pembelajaran daring tersebut agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Beban belajar peserta didik tentunya harus diperhitungkan terukur, baik secara materi maupun waktu. Guru tidak boleh semata-mata memberikan tugas tetapi harus memperhitungkan secara matang. Guru tidak boleh lupa untuk mengapresiasi capaian peserta didik dan kurikulum yang ada. Kurikulum yang fleksibel dan siap menghadapi pandemi juga sangat dibutuhkan. Kemudian, dijelaskan pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, yaitu, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dari pandangan itu, dipahami bahwa tugas guru merupakan pewaris Nabi atau warasat al-anbiya yang pada hakikatnya mengemban risi rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan bermoral tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu studi kasus mengenai guru sebagai jabatan profesional. Secara antitesis, pada kenyataannya, guru-guru yang menyandang predikat profesional ternyata hasilnya belum dapat dikatakan memuaskan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika menghadiri acara Dialog Publik Pendidikan Nasional dengan Persatuan Guru Republik Indonesia, menegaskan bahwa sekarang sertifikasi guru tidak mencerminkan apa-apa. Sertifikasi hanyalah prosedural untuk mendapatkan tunjangan guru. Setelah disertifikasi, tidak menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab. Sertifikasi telah berubah menjadi hanya sebatas prosedur untuk mendapatkan tunjangan, padahal proses sertifikasi itu untuk membuktikan profesionalisme.
Kemudian selanjutnya yaitu analisis kasus. Begitu strategisnya kedudukan profesional guru dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, maka sangatlah wajar jika negara begitu serius untuk berupaya menjadikan guru Indonesia sebagai pendidik profesional, baik melalui program PPG atau pendidikan profesi guru maupun dalam bentuk pemberian tunjangan profesi guru atau TPG yang anggaran pendanaan setiap tahunnya sangatlah fantastis jumlahnya. Menjadikan guru sebagai pendidik profesional tahapannya dilalui dengan proses sertifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan sertifikat pendidik sebagai bukti keabsahannya guru tersebut yaitu profesional. Namun, sebagaimana telah disinggung di atas, ternyata harus dihadapkan pada berbagai kendala sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya. Maka, untuk meminimalisasi permasalahan tersebut, berbagai terobosan kebijakan prioritas guru telah dilakukan oleh Kemendikbud. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK melalui capaian 7 program prioritas kebijakannya pada kurun waktu 2015 sampai 2019. Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada kurun waktu 2020 hingga 2024 dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan pelajar Pancasila, yaitu melalui transformasi guru dan tenaga kependidikan. Transformasi guru dan tenaga kependidikan tersebut dapat terwujud secara optimal melalui berbagai program-program utama Ditjen GTK yang secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu transformasi kepemimpinan pendidikan, yang kedua transformasi pendidikan profesi guru prajabatan, yang ketiga pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi, yang keempat komunitas pendidikan yang bergotong royong untuk tujuan yang sama yaitu murid, dan strategi diantaranya melalui program organisasi penggerak atau POP. Yang kelima, regulasi tata kelola dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan tersebut semata-mata merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah untuk mewujudkan performa guru sebagai pendidik profesional yang efektif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.